Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K Guru di tahun 2022 ini ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada sedikit bikin lega ya teman-teman. Di sini ternyata ada informasi terbaru bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus PG ya, atau masuk di dalam prioritas 1 tetapi tidak dapat formasi ya. Di sini ada kabar terbaru dari Kemendikbudristek ya. Di sini ada 8 poin penting yang perlu Anda tahu. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Memang sedikit di dalam minggu-minggu ini ya terjadi perbincangan yang sangat panas teman-teman ya. Nah, ini terkait dengan guru-guru honorer yang sudah P1 ya, atau dia sudah lulus di prioritas 1 untuk seleksi di tahun 2021 kemarin ya. Tetapi ketika mereka login di SSCASN ya, dengan harapan mereka dapat formasi, dapat mengisi biodata, dan selanjutnya bisa penetapan sebagai pengajuan NIP P3K Guru ya. Tetapi ketika mereka membuka untuk SSCASN ya, ternyata ketika masuk di jenis seleksi, ternyata dia ada informasi ya di sini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia ya. Jadi Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, ini tentunya nih bikin sedih teman-teman ya, karena yang mereka harapkan setelah P1 mereka akan mendapatkan formasi, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan formasi. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada informasi terbaru apa dari Kemendikbudristek terkait dengan guru-guru yang belum mendapatkan formasi khususnya untuk P1. Kita akan membahas, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai ya. Jadi sini mungkin teman-teman sedikit ada harapan ya bagi rekan-rekan khususnya guru honorer yang sudah lulus PG ya, tetapi belum dapat formasi. Di sini ada kabar terbarunya dari Kemendikbudristek. Mungkin 8 poin ini ya, mungkin bisa sedikit memberikan harapan ya bagi rekan-rekan kita semuanya. Oke, yang pertama untuk teman-teman yang tidak dapat formasi ya seperti ini, harap bersabar ya. Nanti kita tunggu untuk informasi terbaru dari Kemendikbudristek. Nah, yang pertama kita sampaikan di sini ada informasi ya dari jpnn.com ya. Di sini untuk guru lulus PG ya, ini yang tanpa formasi P3K 2022 ini lega ya, karena ada kabar gembira dari Kemendikbudristek. Ini kemarin memang sempat ya teman-teman, ada dari teman-teman itu yang melakukan demo ya ke Kemendikbudristek. Di sini disampaikan ya bahwa ratusan guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 ini lega ya teman-teman ya. Nah, ini disebabkan ya pertama di aksi demo ya di gedung DPR RI dan Kemendikbudristek ya. Ini pada Senin 7 November kemarin ada sedikit titik terang ya. Itu setelah mereka bertemu dengan PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani ya. Di sini Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade ya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLP GPPPK Iswandi mengatakan awalnya saat aksi pada Senin 7 November mereka berharap bisa bertemu dengan Mendikbudristek ya, Pak Nadiem Makarim. Nah, ini sayangnya lagi-lagi Mas Menteri ya, Nadiem tidak ada di kantor Kemendikbudristek. Kami diterima PLT Dirjen GTK Bu Prof Nunuk Suryani pada pukul 4:30 ya, kata Iswandi kepada jpnn.com. Nah, dalam pertemuan tersebut ya ini Iswandi dan rekan-rekannya ini mendapatkan informasi detail dari Bu Nunuk ya, namun mereka lega karena ada berita positif ya. Nah, ini ada berita positif yang mereka dapat dari pertemuan tersebut. Setidaknya ada 8 informasi penting yang diberikan oleh Profesor Nunuk ya. Yang pertama teman-teman, di sini dijelaskan oleh Prof Nunuk ya bahwa untuk penuntasan prioritas 1 atau P1 ada sekitar 54.000 yang tidak bisa ditempatkan ya. Jadi yang belum dapat formasi ya. Tetapi dari 54.000 itu ada sekitar 13.000-an dari P1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Yang poin 2 untuk P1 yang turun prioritas, jadi dia turun menjadi P2, P3 ataupun mungkin P4 atau sebagai pelamar umum. Nah, ini
nilai P1-nya ya atau nilainya P1 untuk 2021 ini tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya ya. Jadi mungkin untuk tahun ini belum bisa terselesaikan, nanti bisa digunakan untuk di tahun berikutnya ya. Nah, untuk mapel-mapel gemuk ya ini akan dilakukan linearitas mapel serumpun ya, kecuali untuk mapel bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris ini disetujui untuk dilinearitaskan ke SD pada perekrutan P3K selanjutnya ya. Jadi ini sedikit ada angin segar ya bagi rekan-rekan kita yang mengajar bahasa Inggris ini di SD ya atau di sekolah dasar. Lah ini nanti disetujui untuk dilinearitaskan ke SD pada rekrutmen P3K selanjutnya. Nah, di poin 4 untuk yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ketika turun prioritas ya, mungkin dia P1 terus dia tidak mendapatkan informasi, dia bisa turun prioritas. Nah, itu disebabkan karena tidak sinkronnya Dapodik dengan mapel ijazah. Nah, ini perlu diketahui teman-teman bahwa memang di Dapodik ya itu antara ijazahnya dengan mapel yang diajar itu harus linear ya. Ini memang sudah banyak sekali rekan-rekan yang melakukannya ya ketika mereka di sekolahnya mengajarnya tidak linear, dan ini di Dapodiknya sudah banyak yang dirubah ya. Dia sudah melinearkan antara ijazah dengan mata pelajaran yang diampu. Lah itu ternyata ada juga yang sudah bisa melanjutkan pendaftarannya ya. Terus yang berikutnya di poin 5 teman-teman, ini untuk P1 yang belum bisa ditempatkan ya, ini akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023. Ini tentunya teman-teman juga harus bersabar kembali ya. Mungkin di tahun ini belum beruntung ya, artinya belum dapat penempatan. Nah, mungkin saja nanti bisa ditempatkan di tahun 2023. Nah, di sini yang jelas adalah tanpa tes ya, jadi tidak perlu dites kembali, tentunya langsung nanti penempatan ya. Semoga saja nanti di tahun 2023 ya, teman-teman yang belum beruntung di tahun ini semoga bisa ditempatkan di tahun 2023. Ini dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Ini tentunya win-win solusi yang diberikan Kemendikbud ya terkait dengan guru penyelesaian guru honorer sehingga bisa menjadi P3K. Yang berikutnya di poin 6, kuota tahun 2022 ini sudah final ya. Jadi atau kuota atau formasi yang sudah disampaikan Kemendikbud ya itu sudah final, artinya sudah tidak ada penambahan kuota lagi. Yang di poin 7, Kemendikbudristek ini akan membuat Permendikbudristek ya. Nah, ini mengenai mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, ini memang banyak sekali ya, ini informasi-informasi memang banyak sekali guru-guru bahasa Inggris di SD ini yang tidak linear ketika mereka sebagai guru mapel di SD ya. Nah, ini mungkin nanti ada Permendikbudristeknya yang akan mengatur bahwa guru bahasa Inggris ini nanti bisa mengajar di SD ya, dalam artian bisa linear ya, mungkin bisa sebagai guru kelas ataupun sebagainya. Yang poin 8 ya, Kemendikbudristek ini akan melobi ya Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya ya. Memang kalau kita lihat ada provinsi-provinsi besar ini yang belum bisa menampung ya untuk semua guru yang lulus PG di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat teman-teman di dalam guru.ppk.kemdikbud.go.id ya, memang untuk jadwal ini bagi rekan-rekan jangan lupa ya, untuk yang sudah mendapatkan penempatan ya, P1 mendapatkan penempatan ataupun P2, P3 dan seterusnya ya, silahkan untuk menyelesaikan pendaftarannya di 13 November 2022 ya. Ini jangan sampai terlewatkan ya, karena untuk batas seleksi administrasinya ya, nah ini adalah tanggal 13 November ini untuk pengumuman, dan untuk seleksi administrasinya itu sampai dengan 15 November 2022 ya. Silahkan diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Itu saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga ada kebijakan yang terbaik untuk guru-guru honorer sehingga bisa diangkat menjadi P3K guru di tahun 2022 maupun nanti bisa diselesaikan ya untuk di tahun-tahun berikutnya. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.